Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya Diary Nur Fitria. Di video saya kali ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa dari teman-teman semua yang sudah masuk di kolom komentar saya. Saya akan menjawabnya satu persatu. Jadi di video kali ini saya tidak akan memberikan tips, motivasi dan lain sebagainya, tapi saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk di kolom komentar saya. Oke, langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Jadi yang pertama adalah belanja sehari-hari pakai uang apa Mbak? Gimana caranya biar modal tidak tercampur dengan kebutuhan sehari-hari? Makasih sudah bagi pengalaman karena saya masih baru atau masih mencoba gitu ya. Jadi kalau belanja sehari-hari ini teman-teman ya pakai uang toko atau pakai uang modal, tapi kalau uang pribadi ya awal-awal dulu ya disendirikan sendiri, jadi uang modal sendiri dan uang toko sendiri biar nggak tercampur. Nanti akibatnya apa sih kalau tercampur? Nanti kalau tercampur uang pribadi dan uang modal, alhasil nanti tokonya itu nggak bakal berkembang gitu. Jadi misalkan sehari ini ya, langsung saya contohkan, kalian punya pendapatan dari toko itu 100.000, kemudian uang toko atau uang modal itu 1 juta. Jadi uang 1 juta itu kalian sisihkan sendiri, yang 100.000 itu khusus untuk pribadi. Adapun 100.000 itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, misalkan kalau kalian ambil 100.000 lebih gitu ya, besoknya berarti kalian harus ambilnya lebih sedikit gitu ya. Jadi tidak boleh lebih dari uang dari uang kita pribadi atau uang hasil keuntungan itu. Nah, nanti kalau sedikit demi sedikit uang keuntungan itu nanti keambil semuanya, nanti ya tokonya bakal tutup karena bukan semakin berkembang, karena barangnya juga semakin sedikit, uangnya juga pakai untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya teman-teman. Jadi harus dipisah, uang toko sendiri dan uang pribadi sendiri ya. Oke, menuju ke pertanyaan yang kedua. Oh iya Mbak, saya mau tanya, apakah saya boleh buka usaha sembako bersebelahan dengan tetangga? Sementara toko tetangga banyak stok yang nggak ada, kadang jualannya, kadang tidak jualan gitu. Nih, saya cerita sedikit ya teman-teman. Jadi, toko saya itu bersebelahan dengan toko yang udah agak lama. Jadi toko saya kan mau 3 tahun ya, insya Allah udah mau 3 tahun. Sedangkan toko yang di sampingnya itu sudah lebih lama dari toko saya, tapi toko saya itu kan semi grosir, sedangkan di toko yang sebelahnya itu adalah toko jualan ecer. Nah, di samping ada, di depan pun juga ada, jadi bener-bener nggak sampai 10 meter itu sudah ada toko-toko baru. Tapi alhamdulillah saya memantapkan diri untuk membuka usaha toko itu, tapi saya semi grosir biar nanti toko yang kecil-kecil itu biar belanja di saya gitu. Dan alhamdulillah setelah saya buka, benar gitu ya, bukan kita perang harga dan lain sebagainya, malah toko-toko kecil yang ada di samping-samping itu nanti belanjanya ke toko saya gitu teman-teman. Jadi sebetulnya rezeki itu sudah diatur sama Allah, tinggal kita yang menjalankan aja. Yang terpenting jangan perang harga ya, seperti itu. Yang nomor 3, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku udah buka warung lama, tapi kenapa ya tetap mau belanja, selalu nombok terus. Itu solusinya gimana ya Kak? Oh, jadi Mbak ini itu punya keluhan atau punya permasalahan, jadi warungnya itu sudah lama, tapi ketika belanja itu selalu nombok terus. Berarti ini yang perlu dievaluasikan keuangannya ya, manajemen keuangannya. Seperti hampir mirip yang pertanyaan pertama tadi. Jadi biar nggak nombok itu uangnya harus benar-benar diatur, uang pribadi sendiri, uang toko sendiri. Kak Fitri, berapa persen sih biasanya ambilnya? Kalau semi grosir biasanya cumanya 10% ya. Misalkan 10.000 ya berarti saya dapatnya 1.000 gitu. Kalau 5.000 ya saya dapatnya 500. Nah gitu. Jadi misalkan hari ini omsetnya 1 juta, 10%-nya berapa? Berarti ya cuma 100.000 gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi disendirikan biar nanti kalau pas kita mau belanja kita nggak nombok gitu. Nah, uangnya udah kepakai
pribadi, uang tuku udah tinggal dikit, terus kalau mau belanja bingung, akhirnya uangnya nombok lagi ya gitu. Jadi harus benar-benar diatur ya, apalagi kalau tokonya udah lama, itu harus apa ya istilahnya, manajemen keuangannya juga harus lebih bagus lagi ya. Semangat ya. Oke, nomor 4. Ini pertanyaannya ada berapa ya? Ada 5 insya Allah. Nomor 4. Maaf mbak, tempat mbak warungnya gimana ya? Maaf mbak, apa ini, tempat mbak warungnya di hutan nggak? Saya di toko saya warungnya pengen jualan harga murah, tapi di sisi lain di sini di hutan. Tolong kasih masukannya mbak, terima kasih. Oke, jadi warung mbaknya ini tuh kepinginnya itu harganya jualnya murah, tapi di sisi lain tuh di hutan gini ya. Kalau saya buat komitmen yang pertama tadi, ketika saya buka toko itu saya nggak mau kasih hutang, beneran berapapun saya nggak mau kasih hutang. Ketika kita ngasih hutang itu nanti tular menular, akhirnya nanti ngomong dan akhirnya mereka uangnya pada mundur semua, nggak ada yang cash. Jadi apalagi kalau yang modalnya pas-pasan buka usaha toko itu jangan sekali-kali kasih hutang, nanti mereka akhirnya itu keterusan jadi utang terus gitu ya, jadi ya kurang bagus juga ya. Jadi saran saya kalau misalkan dikasih utang yaitu ya harus orang tertentu yang bisa dipercaya. Kalau di toko saya memang uangnya harus cash, uangnya harus cash. Kalau misalkan ada yang uangnya kurang itu saya tulis, nanti ketika belanja saya omongkan, kemarin ada catatan misalkan 15.000 Bude, ini ya belanja ini kurangnya ini. Oh iya, nanti kalau misalkan langsung dipotong aja Kak Fitri, langsung saya potong. Tapi kalau misalkan lain waktu ya nggak apa-apa, pokoknya harus bisa dipercaya. Tapi memang ada sih di toko saya itu yang khusus saya hutangkan ya, ada 2 atau 3 orang gitu ya, karena memang keadaan ekonominya nggak ada. Jadi kalau kan seorang janda kerja di pabrik, punya anak yang masih sekolah, jadi kalau habis 1 minggu nanti belanja misalkan 300.000 lah, nanti setelah gajian baru dikasih gitu. Tapi nggak semuanya, karena nggak bagus. Jadi kalau misalkan 1 atau 2 orang niatnya cuma nolong, ataupun kita karena memang orang ini bisa dipercaya nih, boleh deh saya kasih, tapi nggak semuanya. Nah itu nggak apa-apa ya, serah teman-teman. Pokoknya itu tadi, uangnya harus kembali ya, karena memang uang dagangan. Nah yang nomor 5, assalamualaikum, maaf saya baru 3 bulan jualan. Terus apa ini, assalamualaikum, maaf saya baru 3 bulan jualan, gak bisa komplit belanjanya, cara rencengan tuh gak bisa kebeli. Gini, assalamualaikum, maaf saya baru 3 bulan jualan saya nggak bisa komplit belanjanya, cuma rencengan aja. Gimana dong? Nggak apa-apa, mau rencengan mau apa nggak apa-apa. Saya dulu juga seperti itu, nggak langsung kayak banyak stoknya, enggak. Jadi sedikit demi sedikit, yang penting kita pinter-pinter ngelola keuangannya. Kalau ada uang langsung kita belanjakan lagi, ada uang kita belanjakan lagi. Karena saya kan dulu pernah juga buat cara gimana nabung sebagai toko pedagang sembako ya. Jadi kalau kita awal-awal sebagai pedagang toko sembako tuh jangan nabung uang, nabung barang aja biar barangnya semakin banyak ya. Nanti kalau sudah muter baru nanti uangnya kita sisihkan ke uang, keuntungannya. Tapi kalau awal-awal mending dirupakan barang aja, untuknya semakin komplit. Nah itu dia teman-teman ya, 5 komentar yang sudah masuk, yang sudah saya pilih, yang mewakili banyak sekali komentar-komentar dari teman-teman semua yang hampir-hampir sama. Nah semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Insya Allah lain waktu nanti saya bacakan untuk komentar yang lainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan buat teman-teman semua terima kasih sudah menyimak video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.